akan mendekati suami saya supaya kamu bisa mendapatkan hartanya. Kalau nggak, gimana mungkin semua hartanya jatuh ke tangan kamu? Hah? Gimana mungkin? Sekarang kamu pergi dari rumah ini. Pergi dari rumah ini. Saya nggak sudi punya anak kayak kamu. Pak! Iya. Pak, dia itu kan adik kamu. Lalu kenapa? Kamu juga nggak bisa terima Kanaya sebagai anak kamu kan? Kamu dengar ya? Kanaya adalah anak aku. Kalau kamu nggak bisa terima dia, aku juga akan pergi dari sini. Pak, tapi Lu yang kriminal kali. gue, kok gue? Iya. Karena lu itu udah mencuri. Yuri, Yuri apa? Kapan? Iya. Karena lu sudah mencuri hati gue. Ya salah lah kalau kamu berniat menjadi pacarnya Kanaya. Kamu itu kan gembel. Asal kamu tahu ya, gembel dan pengemis dilarang masuk ke rumah ini. Kamu nggak baca tulisan di depan? Tante, bisa dijaga sedikit ucapan tante. Anak kurang ngajar. Hei, asal kamu tahu ya, Kanaya itu di sini anak pungut, bukan anak kandung. Ngerti kamu? Dia juga gembel kayak kamu. Sekarang kamu keluar. Keluar kamu! Atau perlu saya panggilkan orang untuk ngusir kamu? Iya. Sana. Baik, saya akan pergi dari rumah ini. Tapi saya nggak akan pernah pergi dari kehidupan Kanaya. Wow, romantis sekali. Oh, saya tahu kenapa kamu mempertahankan cinta kamu sama si gembel itu. Karena kalian berdua sama-sama gembel dan menjijik. Keluar kamu dari rumah saya. Keluar! Puas kamu. Ayo. Mama, keadaan Papa gimana, Ma? Kenapa Papa bisa kecelakaan, Ma? Dokter, gimana keadaan Papa saya? Papa saya baik-baik aja kan? Kondisi pasien masih kritis dan belum sadarkan diri. Dokter, tapi Nay bisa kan ketemu Papa sebentar? Ya dokter ya, please. Iya, silakan. Tapi pasien belum akan merespon. Jangan terlalu lama ya, karena akan mengganggu istirahat pasien. Makasih ya dokter. Ya. Nay minta maaf ya. Ini semuanya salah Nay, Pak. Kalau bukan karena surat wasiat nenek, pasti Papa nggak akan kayak gini. Papa bangun, Pak. Papa bangun, dong, Pak. Pak, demi Nay, Papa bangun. Nay rela. Papa ganti nama Kanaya di surat wasiat nenek ke nama siapa aja. Nay nggak mau harta itu. Tapi Papa harus bangun. Papa harus sembuh.
banget papa begini. Mama, sakit. Jangan berisik kamu ya. Sekarang pergi dari sini dan jangan ganggu suami saya lagi. Ngerti kamu? Kamu tuh udah bukan cukup masalah di rumah saya. Tahu? Sekarang pergi. 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 Iya, Ma. Salah satu dari kalian ada yang ingin mencoba membunuh papa, ya kan? Ayo ngaku. Mama memang menginginkan surat warisan itu, tapi bukan cara begini. Sekarang kalian jujur. Siapa di antara kalian yang ingin membunuh papa? Farida? Nggak mungkin lah Mbak saya membunuh Mas Himawan. Mas Himawan itu kan kakak kandung saya sendiri. Atau kamu, Bayu? Mana mungkin aku? Ya nggak mungkin lah, Ma. Bagas. Bagas! Mama ini apa-apaan sih, Ma? Kok nuduh aku sih? Ya mungkin aja nih murni kecelakaan, Ma. Ya toh juga, mana mungkin sih kita mau bunuh papa kita sendiri? Ada benarnya juga, Bagas. Mungkin Tuhan lagi menguji kita, Ma. Coba deh, Mama perhatiin. Pertama, harta semua ada di tangan Kanaya. Dan kedua, Papa kecelakaan. Kalau menurut aku pasti Kanaya yang merencanakan pembunuhan ini, Mbak. Terima kasih cinta. Aduh Mbak nggak bisa dong diam-diam terus kayak gini. Nasib anak Mbak loh yang dipertaruhkan, Bayu dan Bagas. Bagaimana kalau seandainya Kanaya menikah dengan orang lain, terus suaminya mengusir kita dari rumah ini? Mbak nggak mau kan hal itu terjadi? Kamu tenang aja, Farida. Saya tidak akan membiarkan Kanaya merebut semua harta warisan yang seharusnya milik Bayu dan Bagas.
Hai. Hai. Tuh, tuh, itu, Mbak lihat kan? Bagaimana kalau seandainya laki-laki itu yang menikahi Kanaya? Aduh, nasib kita bisa nggak jelas loh Mbak. Ngebayangin aja saya udah merinding. Mbak, kita bisa ditendang dari rumah yang seharusnya menjadi milik kita. Mbak, aku punya rencana. Kalau Mbak setuju, kita jalani. Gue udah lama banget gak ketemu lo di kampus. Gue merasa dunia ini nih hampa banget tanpa lo. Kemana aja sih? Kok Mampus lu gembel. Kayu bakar ini bakal bikin muka kamu hancur. Dan jangan harap kamu bisa menikah dengan orang lain dan menendang aku dari rumah ini.
Halo, Nay. Udah tidur? Rio. Ya udah, sekarang lo jangan terlalu mikirin papa lo, pasti papa lo itu akan baik-baik aja. Kenapa? Karena dari pagi, siang, sore, malam sampai pagi lagi, itu gue selalu mendoakan papa lo supaya dia cepet sembuh dan bisa kumpul lagi sama lo. Ya? Ya udah. Sekarang lo istirahat aja ya, jangan terlalu mikirin. Ntar kalau ada apa-apa, telepon gue aja, ya? Oke. Bye. Thank you. Kali ini kamu bisa lepas dari saya. Tapi lihat nanti. Saya akan melakukan yang lebih kejam. Lihat aja. Terima kasih cinta. Hai, Nay. Rio, Gue yakin lo ada di sini dan lo sangat membutuhkan teman. Dan secangkir teh, ya kan? Saya sebagai anak tertua tidak diizinkan melihat loker itu sih? Ada sesuatu barang yang tertinggal dan saya harus ambil sekarang. Maaf, Bapak tidak bisa mengakses apapun di sini. Masalahnya Pak Himawan masih hidup. Kecuali yang bersangkutan bersama-sama dengan Bapak kemari. Lihat Pak, saya punya salah satu kunci loker itu. Nama saya tuh tercantum sebagai salah satu ahli waris rekening banknya Pak Himawan. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak ceknya di dokumen itu. Maaf Pak, Pak Himawan mengganti nama ahli waris ke nama Kanaya. Jadi cuma Kanaya yang bisa mengakses seluruh rekening atas nama Pak Himawan. Apa? ayolah Mbak, tolong bantu saya. Sejak harta warisan kita jatuh ke tangan si gembel itu, keuangan keluarga kita jadi berantakan, jadi kacau. Semua harus persetujuan dia. Mbak, aku cuma butuh sedikit kok, hanya beberapa juta. Farida, aku nggak punya uang cash sebanyak itu. Aduh Mbak, ayolah tolong diusahain dong Mbak. Ini kan juga demi kelancaran rencana kita untuk mendapatkan kembali harta warisan itu. Meskipun mahal, kayaknya dukunnya bagus Mbak. Dan ilmu hitamnya udah terkenal. Saya yakin kita pasti berhasil. Kalau gitu saya akan coba ngomong sama Bayu dulu ya. Biar dia yang pergi ke bank untuk ngambil uangnya. Makasih Mbak. Mah, sialan banget gak? Aku nggak bisa ngakses nomor rekeningnya Papa.
Ternyata papa masukin namanya Kanaya sebagai join rekeningnya papa. Masa kita harus ngerengek-rengek sama dia untuk minta uang? Untuk kebutuhan hidup kita? Kesel gak? Rasanya tuh pengen ngebunuh dia tuh si gembel bangsat. Yaudah sayang, jangan emosi gitu ah. Kalau gitu kita nggak punya pilihan lain selain mohon sama Kanaya. Mas Bayu, Mas, kunci lokernya Papa mana? Maksud lo apa? Jadi lo nuduh gua ngambil kunci loker papa gua sendiri gitu? Iya? Yeah. Mas Bayu, Nay nggak bermaksud kayak gitu. Nay kan tahu, waktu itu Mas Bayu yang nyimpan. Jadi Mas Bayu tolong balikin ke Papa, soalnya kan itu punya Papa. Lu tuh Budi apa tulis sih? Gua kan udah bilang sama lo, kalau kunci lokernya papa nggak ada di gua. Ya kalau hilang lu udah dong, lo jangan nuduh gua. Kurang ajar tau gak lo? Mas Bayu, Nay minta maaf. Masuk, Mah. Tante, masuk. Nay, Tante Farida butuh uang 5 juta. Kamu kasih aja cek ke dia, biar dia yang nyari sendiri nanti ke bank, ya? Tante Farida butuh uang 5 juta untuk apa? Kok banyak sekali? Kamu pakai nanya lagi? Papa aja nggak pernah nanya kayak gitu kok sama Mama. Ingat ya, Nay, kamu itu dari kecil Mama yang ngurus. Mama yang ngajarin kamu makan, berjalan. Walaupun kamu bukan anak kandung Mama, tapi Mama ngajarin semuanya dengan ikhlas kok. Sekarang gak usah pakai nanya deh. Kasih aja udah ke Tante Farida. Maaf, Mah. Tapi Nay kan tanyanya sama Tante Farida. Karena Tante Farida yang butuh uangnya. Kalau Mama yang butuh uangnya, Nay juga gak akan tanya kok, Mah. Anak kurang ngajar. Kalau saya yang butuh kenapa? Hah? Kamu nggak mau kasih? Asal kamu tahu ya, sejak harta warisan itu jatuh ke tangan kamu, semua keuangan keluarga kita jadi kacau, berantakan. Tahu nggak kamu? Semua harus nanya kamu. Semua atas persetujuan kamu. Emangnya kamu pikir kamu siapa sih? Kamu kasih nggak? Maaf Tante, tapi ini tanggung jawab Nay. Nay diberi tanggung jawab sama Papa, jadi Nay harus tahu uangnya dibutuhin untuk apa. Kamu kasih nggak? Jangan macam-macam kamu. Maaf Tante, tapi Nay benar-benar nggak bisa. Kamu ya? Kasih nggak? Sakit. Kasih nggak? Aduh, Tante sakit Tante. Kamu jangan macam-macam sama saya ya. Kamu kasih nggak uangnya? Oh, uangnya kamu pakai sendiri. Iya. Enggak Tante, Nay harus tanggung jawab. Tante Tante sakit. Nay, kasih aja ke Tante Farida. Nanti biar Mama yang tanggung jawab sama Papa ya. Ayo kasih. Ayo. Iya, Mah. Cepet. Tante, ini uangnya. Tante, pakainya untuk yang perlu-perlu aja ya. Kurang ajar. Makasih ya, Nay. Ya, Mbak. Maaf ya Tante Farida. Nay nggak bermaksud apa-apa. Maaf, Mah. Nay harus bilang apa sama Papa? Tante Farida nggak ngasih alasan minjem duitnya buat apa. Nay jadi bingung. Terima kasih
semuanya pasti beres. Ibu jangan khawatir. Bagaimana saya bisa percaya sama Anda? Kalau magic Anda pasti akan berhasil. Lihat ini. Om silahom segala metu. Metune nang tanggal jati, jatine nang jero ati. Boneka ini sudah menyatu dengan tubuh ini. Udah. Ya, saya percaya. Saya percaya. Selama ini tidak ada yang meragukan kemampuan saya. Iya, saya percaya. Iya, saya percaya. Ini bayaran Anda. Terima kasih. Saya permisi dulu. Bas, tapi kalau kita bunuh Kanaya benar-benar, bisa-bisa kita diusir dari rumah. Siapa yang mau bunuh Kanaya sih? Hah? Kita tuh cuma mau ngerjain dia doang. Biar dia cabut dari rumah ini. Inisiatif dia sendiri. Ngerti kan lo? Bagus. Ini kesempatan yang baik buat aku memenangkan hati Kanaya. Ternyata selama ini kamu berkomplot sama si gembel itu ya? Dan kamu pura-pura baik sama kita? Aduh Tante kok nuduh Sandra sih? Hei, kalau kamu nggak berkomplot sama dia, ngapain kamu nolong dia? Ngapain? Ya udah
Tante, Sandra emang salah. Tapi Sandra nggak maksud untuk nolongin dia. Sandra pikir dia udah mati. Terus Sandra berusaha untuk tutupin jejaknya supaya nggak ada yang curiga sama kita. Jangan bohong kamu ya. Jangan pura-pura kamu. Tante, coba Tante pikir ya. Ngapain aku coba tolongin orang yang udah ngerusak masa depan kita? Aku tuh berusaha bantu Tante. Aku berusaha ngasih semua warisan itu ke Tante. Kenapa? Karena Tante itu kan keluarga langsungnya aku. Jadi apapun yang aku lakuin, aku tuh berusaha untuk ngebantuin Tante dapetin harta warisan itu. Serius kamu? Kamu gak bohong kan? Iya Tante. Tante bisa percaya sama aku. Emang kamu pikir kamu siapa? Kamu bisa nampar aku? Kamu lihat nanti, kalau semua harta warisannya udah ada di tangan aku bakalan bikin kamu lebih ngederita. Terima kasih cinta. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Pak Himawan? Kok bisa kecelakaan itu? Ya, apalagi kalau bukan karena Kanaya. Anak angkat di keluarga ini. Setelah dia berhasil mengelabui mama saya untuk memindahkan seluruh harta warisan kami ke tangan dia, sekarang dia mencoba untuk membunuh Mas Himawan supaya dia bisa menikmati harta itu sendiri. Bohong. Itu nggak benar Tante Farida. Nay nggak pernah minta harta apapun sama nenek. Dan Nay juga nggak pernah berusaha buat ngelukain papa. Orang Nay sayang kok sama papa. Halah, maling mana ada yang ngaku? Kalau iya, penuh dong penjara. Tapi untungnya Pak Himawan selamat. Selama Pak Himawan ada, dia pasti nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi aku nggak habis pikir, kok bisa ya anak selicik itu disayang sama Himawan? Dasar ular. Saya sudah tidak sabar melihat dia menderita dan mati secara perlahan-lahan. Tenang saja, Bu. Malam ini saya akan mengerjai dia. Saya tidak mau menunggu lama-lama ya. Pokoknya secepatnya kamu kerjakan. Tunggu sampai malam. Dia akan merasakan efeknya. Terima kasih kalau begitu. Baik. Rasain. Biar mati secara perlahan. Pergi sana ke neraka. Itu akibat dari macam-macamnya kamu sama kami.
Halo? Iya, Bu. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kok dia udah berhenti kesakitan sih? Dan sekarang dia udah nggak teriak-teriak lagi. Saya baru aja ke kamarnya. Dan saya lihat dia baik-baik aja. Saya sudah melakukan tugas saya semampu saya, Bu. Tapi sepertinya Tuhan menghendaki lain, Bu. Saya tidak mampu melawan kehendak Tuhan, Bu. Berarti kamu gagal? Iya. Hah? Paranormal kurang ajar. Udah dibayar mahal-mahal. Gagal hasilnya. Sialan. Saya cuma mengingatkan, rumah ini adalah sepenuhnya milik Kanaya. Dan siapapun yang berani mencelakakan ataupun tidak setuju dengan Kanaya, bebas meninggalkan rumah ini. Siapa bilang kami mau mencelakakan Kanaya? Dan siapa yang nyuruh Anda untuk menyampaikan ini semua? Kanaya ya? Iya? Bukan. Tapi saya mendapat perintah langsung dari Pak Himawan. Saya menerima telepon dari pihak rumah sakit untuk datang menemui beliau. Dan Pak Himawan ingin saya menyampaikan semua ini kepada kalian. Baiklah, karena tugas saya sudah selesai, saya permisi dulu. Apalagi sekarang? Semakin hari, kita semakin tidak ada artinya di depan mata Papa. Kurang ajar ya. Pasti Kanaya ngasut Papa untuk ngancem kita. Aku nggak bakal tinggal diam. Masa kita harus hidup dari belas kasihan gembel itu? Aku nggak terima. Mas, kamu kenapa sih, Mas? Mas, Mas tenang dong. Mas nyari apaan sih? Mas dengerin aku kenapa sih? Mas tenang, Mas. Kamu nyari apaan sih? Mas cerita dong sama aku, Mas. Kamu tuh harus sabar supaya kamu bisa dapetin apa yang kamu mau. Terima kasih cinta. Halo dokter, suster, apa kabar? Baik. Gimana keadaan papanya Nay? Kondisi papa kamu secara keseluruhan sudah mulai membaik. Alhamdulillah. Tapi untuk sementara waktu belum bisa bicara dulu papa kamu. Karena pita suaranya rusak. Jadi kamu harus pastikan papa kamu berkomunikasi dengan tulisan. Karena sedikit saja papa kamu bicara, bisa terjadi cacat permanen. Yang mengakibatkan papa kamu tidak bisa bicara lagi. Dan juga sendi-sendi tubuh papa kamu mengalami luka-luka yang cukup serius. Jadi untuk sementara waktu harus menggunakan kursi roda dulu. Nay, ada yang perlu saya sampaikan. Kita bicara sebelah sana. Jantung dan syaraf papa kamu itu dalam keadaan yang sangat rentan. Jadi papa kamu jangan sampai mengalami hal-hal yang buruk. Dan juga kamu harus pastikan papa kamu tidak mengalami suatu hal yang membuatnya cemas dan gelisah. Kamu mengerti? Ngerti dok. Ya. Baik, kalau begitu saya akan kontrol pasien lain dulu. Dan tolong jaga kondisi papa kamu ya. Dokter makasih ya. Sama-sama. Mari, Nay. Iya. Makasih sus. Pa, maafin Nay.
Nay janji nggak akan bikin masalah baru di keluarga. Nay juga akan lebih tegar dan menghadapi semuanya sendirian. Nay nggak mau papa kenapa-napa. Nay sayang sama papa.